Spray parfum mewah menyenangkan hatiku. Spray parfum mewah aroma romantis. Iya, aku seneng. 2 kali aku buka mata. Dua-duanya orang pertama yang aku lihat itu kamu. Kamu masih pusing kali ya? Karena tadi kepalanya kebentur jadi ngomongnya agak ngawur. Aku panggilin dokter dulu ya buat ngecek keadaan kamu. Sekaligus aku kasih tahu mama papa kamu karena mereka dari tadi cemasin kamu. Kamu tunggu di sini ya, sebentar aja. Kamu kenapa kamu banget sih? Jangan. Udah. Kamu tidur. HP Rafki nggak aktif sih. HP Ayuna, aku coba deh. Nomor yang Anda tuju yang tidak aktif. Nggak aktif juga. Aneh banget. Masa iya sih handphonenya sengaja dimatiin? Gue coba chat aja ya si Ayuna. Coba chat aja deh. Hai Ayuna, ada waktu nggak? Aku mau ketemu. Kita ngopi yuk. Chatnya juga nggak nyampe, cuma centang 1. Aduh, mereka tuh kemana sih? Dua-duanya nggak bisa dihubungin. Ya, halo Bu Nila. Hari ini saya nggak bisa ke kantor. Saya masih ada di daerah Anyer karena saya harus ngecek keadaannya Rafka dan juga Ayuna. Pak Rafka sama Bu Ayuna emang kenapa, Bu? Iya, jadi mobil yang mereka naiki itu tertimbun longsor di daerah Anyer. Ketimbun longsor? Terus keadaan mereka sekarang gimana? Ya keadaan mereka sekarang udah nggak apa-apa, udah nggak ada masalah. Syukurlah. Akhirnya gue bisa tahu keadaannya Rafki. Untung aja dia baik-baik aja. Tapi buat apa ya Rafki sama Ayuna ke Anyer? Apa jangan-jangan mereka cari Rafka? Arsila, jadi tolong kamu handle semua kerjaan saya yang ada di kantor, ya. Bu, maaf Bu, saya bukannya nggak mau, tapi saya juga lagi nggak bisa ke kantor. Karena saya badannya belum enak. Saya bisa dari dokter, terus dokter nyuruh saya bed rest. Jadi saya nggak bisa kantor dulu, Bu. Saya udah dikasih surat dari rumah sakit. Surat keterangan kalau saya lagi sakit. Saya udah kirim ke HRD dan ke Ibu juga kok. Arsila, kamu ini sebenarnya beneran sakit atau cuma cari alasan supaya nggak masuk kantor sih? Kamu nggak bisa ya bohongin saya. Bu, buat apa saya bohong sama Ibu? Nggak ada untungnya juga. Saya beneran lagi sakit, Bu. Kamu pikir saya nggak tahu trik licik kamu? Ingat ya Arsila, trik licik kamu itu nggak bisa kamu terapin di saya. Kalau Ibu nggak percaya juga sama saya, Ibu silakan aja ke rumah sakit. Temuin dokter yang ngurusin saya. Tanya sama dia kondisi saya kayak gimana sekarang, Bu. Saya emang nggak bisa ke kantor. Bukan karena saya nggak mau, tapi karena saya lagi sakit. Batu banget sih nenek-nenek. Kurang ajar banget. Matiin telepon aku. Pengen aku pecat aja nih orang. Tapi gimana ya, terlalu bahaya kalau misalkan aku pecat dia sekarang. Karena Arsila ini sudah tahu banyak tentang rahasia aku. Aku harus cari cara, bagaimana cara untuk singkirkan dia dari kantor secepatnya. Lihat aja kamu Arsila.
Ayuna, kamu kok kayaknya kelihatan sedih banget. Kenapa? Ya pasti sedih lah, Ma. Pertanyaan macam apa? Mana ada istri yang gak sedih ngeliat suaminya kondisinya seperti ini. Oh gitu. Jadi kamu bisa sedih juga ngelihat kondisi Rafka yang seperti ini? Mama pikir enggak. Kayaknya udah terlalu banyak ya. Kamu membuat anak saya ini dalam kondisi yang berbahaya. Sebenarnya kamu tuh punya maksud terselubung apa ya? Ma, tolong. Udah cukup, jangan bikin masalah. Jangan mulai keributan lagi di sini. Tapi memang Ayuna salah kok, Pak. Kalau aja Ayuna lebih berhati-hati mungkin Mas Rafka nggak akan kena musibah terus. Maafin Ayuna ya, Pak. Ayuna, dengerin Papa ya. Tanah longsor itu bukan perbuatan kamu kan. Jadi tolong berhenti menyalahkan diri kamu sendiri. Tapi jujur Papa bingung. Kenapa kalian berdua tuh bisa sampai ke Anyer tanpa kasih tahu Papa? Kenapa kalian pergi diam-diam gitu? Ada apa sih? Aku mesti bilang apa ya ke Papa? Nggak mungkin aku ngasih tahu kalau aku sama Rafki lagi nyari Mas Rafka. Kok nggak dijawab, Ayuna? Ngerasa bersalah? Jadi Ayuna sama Mas Rafka itu ke Anyer untuk survei acara keluarga, sekaligus juga untuk survei lokasi untuk launching produk terbaru Clevana. Iya, tapi kenapa harus di Anyer? Jauh banget. Emang nggak ada tempat lain? Karena Anyer itu kan dulu sempat pernah menjadi lokasi untuk honeymoon kita berdua. Jadi Anyer adalah tempat yang spesial aja buat aku dan Mas Rafka. Maaf kalau Ayuna sama Mas Rafka nggak kasih tahu tentang plan ini ke kalian berdua. Udah Ayuna, nggak apa-apa. Papa paham kok. Sekarang lebih baik kamu fokus untuk kesehatan kalian berdua, ya? Aneh. Kenapa Ayuna gugup begini? Apa ada yang lagi dia sembunyikan? Nom? Lu ngap? Lah? Nom? Lu ngapain terus di sini, Nom? 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 Lu ngapain udah di sini? Kenapa? Kaget lo gue, Tristan. Lu kenapa cemberut begitu? Lu gak kenapa kan? Aman kan? Lo kemana aja sih dari tadi? Lo tau gak sih kalau gue tuh lagi patah hati? Patah hati gimana? Baru juga kemarin lu cinta-cintaan sama Arta segala bucin. Sekarang kok jadi patah hati? Udah, Tristan, jangan sebut-sebut nama itu. Gue gak mau dengar nama dia lagi. Gue gak mau dengar nama tuh cowok lagi. Gue benci sama dia. Iya, udah. Iya, gue gak bakal nyebut nama dia lagi. Oke, sorry ya gue udah sebut nama si Arta itu. Maaf ya. Sorry. Maaf. Sekarang gue ambilin lu sesuatu biar lu lebih tenang, lebih happy, biar mood lu lebih bagus juga. Oke. Rafki,
kamu bisa dengar aku nggak? Rafki. Rafki. Rafki, kamu udah sadar? Ayunda. Iya. Kenapa? Ada yang sakit? Yang mana yang sakit? Yang mana? Aku haus. Oh iya, iya. Oke. Minum dulu. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan minumnya. Udah? Rafki, kalau ada yang sakit, kamu kasih tahu aku ya. Nggak ada yang sakit. Justru aku senang. Seneng. Aku seneng. Iya, aku senang. 2 kali aku buka mata. Dua-duanya orang pertama yang aku lihat itu Kamu masih pusing kali ya? Karena tadi kepalanya kebentur jadi ngomongnya agak ngawur. Aku panggilin dokter dulu ya buat ngecek keadaan kamu. Sekaligus aku kasih tahu mama papa kamu karena mereka dari tadi cemasin kamu. Kamu tunggu di sini ya, sebentar aja. Kamu banget sih? Jangan. Udah. Kamu tidur. Nih, biar mood lo balik lagi, biar bagus lagi moodnya. Ya, es krim sama maca. Tahu nggak kenapa? Apa? Biar jauh-jauh dari macalah. Macet sih. Udah, nggak usah lanjutin. Iya, Tristan. Sama-sama. Jadi, gimana ceritanya? Kok lo bisa kayak gini sih? Kesel banget pokoknya gue sama Arta. Dia tuh nyebelin banget. Kenapa dia nggak bilang dari awal kalau dia emang punya pacar, dia punya cewek? Kenapa dia nggak bilang dari awal aja? Kenapa dia nutupin semua itu? Kenapa dia bikin gue nyesek? Dia tuh bikin gue sedih. Aku emang udah sengaja pengen ngeliat gue tuh ngejar-ngejar dia. Dia tuh apa sih? Dia tuh prince syndrome. Dia tuh pangeran gitu, pengennya dikejar-kejar. Iya, Nom. Gue juga ngerasain yang sama kok. Emang cinta bertepuk sebelah tangan. Itu rasanya sakit banget. Pokoknya gue mau move on dari Arta. Gue gak mau suka sama dia lagi. Gue gak mau nyakitin perasaan gue. Pokoknya gue gak peduli. Gue gak mau. Ya, oke. Apapun keputusan lo, gue dukung. Gue yakin lo tahu yang terbaik untuk diri lo sendiri. By the way, lo dari mana? Gue udah dari pagi tahu di sini. Terus kata Mbak, lo semalam juga nggak pulang. Kemana? Gue baru balik dari Anyar. Ayuna sama Rafka kecelakaan. Kok lo nggak ngasih tahu gue? Terus sekarang Ayuna sama Rafka di mana? Di rumah sakit mana? Cepetan kasih tau gue.
Udah, duduk. Tenang. Mereka semua udah stabil, Ayuna dan Rafka udah stabil, lu tenang aja. Oke, mereka aman. Mereka di rumah sakit kok. Dan lebih baik kita di sini, dan karena kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Oke? Kita tunggu kabar dari mereka aja. Ya tapi gue khawatir karena nggak ngeliat Ayuna langsung. Ya udah, daripada lu khawatir, lu kepikiran, mending kita jalan-jalan. Yuk, kita naikin mood lu. Boleh juga sih dulu. Yaudah yuk. Ntar gue ganti baju dulu. Oke. Aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Enggak, aku nggak inget. Emangnya kamu ngomong apa? Aku bilang. Aku cinta sama kamu.